Halo guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lowo Ijo. Di video ini aku akan berbagi 10 ice breaking untuk mencairkan suasana di kelas agar siswa atau peserta kelas tetap fokus, konsentrasi, dan happy saat proses pembelajaran. Yang pertama, nama gamenya adalah Hello Hi. Jadi aturannya nih, misalnya ini guru ya, ini siswa. Misalnya guru bilang hello, siswanya jawab hi. Kemudian kebalikannya juga, kalau guru bilang hi, siswanya jawab hello. Tapi ini bisa kita modifikasi. Jadi misalnya guru bilang hello, 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 siswanya hi, hi, hi. Yang ini hello, hi, hello, hi, hello, hi. Yang ini hi, hello, hi, hello, hi, hello. Dan seterusnya, tergantung modifikasi Bapak Ibu di kelas ya. Oke, untuk yang kedua, ini adalah tepuk waktu. Jadi, waktu itu kan ada pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau guru bilang pagi, tepuknya sekali. Pagi. Siang, 2 kali. Siang. Sore, 3 kali. Sore. Malam, alias tepuk setengah biar nggak bersuara karena malam udah ngantuk, udah pada tidur, jadi nggak usah bersuara. Oke, jadi contohnya nih ya, misalnya pagi, siang, sore, malam, malam, sore, siang, pagi, malam, sore, dan seterusnya. Makin cepet makin asik, pasti kelasnya jadi rame, jadi riuh karena suara tepuk tangan dan suara anak-anak yang aduh gimana nih, pengen tetap fokus biar dia nggak salah tepuk. Oke. Untuk game yang ketiga, kita kasih nama gajah dan semut. Jadi kita semua tahu ya kalau gajah itu kan besar. Nah, untuk kata besar itu kan kita terbiasa dengan simbol begini ya, besar. Jadi gajah besar itu kan umumnya. Nah, kalau semut kecil begini ya biasanya ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau bilang gajah besar dengan simbol yang seperti ini. Semut kecil, simbolnya seperti ini. Nah, ini simple tapi butuh konsentrasi karena akan agak sulit ya untuk membalik besar jadi begini dan kecil jadi begini. Nah, bisa kita coba di kelas biar anak-anak tetap fokus. Untuk game yang keempat adalah absensi siswa. Jadi Bapak Ibu guru di kelas pasti melakukan absensi siswa ya saat pembukaan kelas. Nah, kalau biasanya saat mengabsen kelas nih, guru memanggil nama ya. Misalnya contohnya nih, Mahalini. Kemudian si Mahalini bilang hadir atau ada gitu kan. Nah, sekarang kita ganti. Jadi kalau dipanggil namanya nggak bilang hadir atau ada, tapi dia menyebutkan suatu kata yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya di awal guru udah bilang, nanti nama yang saya panggil tolong sebutkan nama hewan berkaki 4. Misalnya begitu. Atau bisa juga diganti, sebutkan nama ibu kota di Indonesia gitu ya. Atau misalnya pelajaran sebelumnya nih, misalnya di pelajaran bahasa Inggris nih ada pelajaran tentang noun atau kata benda. Jadi tolong kalian sebutkan noun. Itu sekaligus mengabsen siswa sekaligus untuk review materi sebelumnya. Nah, jadi ini contohnya misalnya Mahalini table, kemudian Ria Ricis door, dan seterusnya. Untuk yang kelima disebut dengan game berhitung. Jadi aturannya seperti ini. Berhitung itu kan 1, 2, 3, kemudian berikutnya ya bisa sesuai dengan nomor absen, bisa juga pakai urut tempat duduk. Jadi kayak modelnya ular melingkar gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gini. Nah, tapi aturannya untuk angka yang 3 atau kelipatannya nanti jangan sebutkan angkanya, tapi sebutkan kata misalnya yes atau door atau bom, misalnya seperti itu. Bisa juga pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab atau terserah lah. Contohnya nih misalnya 1, 2 door, 4, 5 door, 7, 8 door.
10, 11, door, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk game yang keenam adalah tunjuk jari. Ya, tunjuk jari seperti ini. Jadi siswa-siswa suruh tunjuk jari seperti ini gerakannya. Kemudian guru memberikan instruksi. Jadi gini, oke kelas, ikuti yang saya katakan ya. Kalian peragakan yang saya katakan. Oke, kalian gerakkan sesuai yang saya katakan. Ini contoh. Ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Putar 3 kali. Tunjuk hidung. Nah, untuk siswa yang nggak fokus, pasti dia ikutan gurunya untuk bilang, meskipun perintahnya tunjuk hidung, tapi dia pasti ikutan tunjuk pipi. Nah, ini juga kita bisa tahu nih mana yang kurang fokus, mana siswa yang udah fokus. Atau lagi kita suruh lagi putar 5 kali, tunjuk hidung. Nah, malah tunjuknya dagu. Pasti ada siswa juga yang tunjuk dagu juga meskipun perintahnya tunjuk hidung. Berikutnya, game yang ketujuh adalah menyambung huruf. Aturannya begini. Siswa membuat sebuah kata dari huruf terakhir kata yang dipakai temannya sebelumnya. Jadi huruf terakhir yang dipakai temannya itu akan jadi huruf pertama dia. Contohnya nih, siswa yang pertama bilang kata kuda. Kuda itu kan huruf terakhirnya A. Jadi dia bikin kata yang awalan hurufnya adalah A juga. Misalnya ini kuda, dia bilang ayam. Kemudian setelah siswa selanjutnya bilang manggis. Siswa berikutnya bilang soto dan seterusnya. Pokoknya pakai huruf terakhir dari kata yang dipakai sama temennya akan jadi huruf pertamanya katanya dia. Game yang ke-8 adalah siapa cepat. Nah, kalau ini aturannya begini. Game ini akan dimainkan berpasangan. Tapi kita bisa manggilnya bareng-bareng aja, 3 pasang atau 4 pasang gitu ya, biar lebih cepet gitu. Misalnya kita panggil dulu nih 3 pasang, ayo 3 pasang maju ke depan kelas. Jadi 3 pasang ini berdiri berhadapan, kemudian guru meletakkan pensil di tiap pasangan ini. Jadi kalau ada 3 pasang berarti guru meletakkan 3 pensil ya di tengah-tengah keduanya ini ya. Nah gitu. Kemudian nanti dari ending dari ini adalah sepasang ini berebut pensil, tapi sebelumnya guru ngasih petunjuk dulu. Misalnya harus pegang kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, baru pensil. Nah, mereka kan pasti akan berebut gitu kan. Nah, itu nanti akan jadi asik karena mereka akan cepet-cepetan dengan tempo ucapan guru yang lebih cepat juga, bisa bilangnya kepala, pundak, lutut, kepala, kaki gitu. Yang lebih cepat lagi pasti akan lebih asik lagi. Dan pasti yang dapat pensilnya akan merasa puas banget karena berhasil mengambil lebih dulu. Karena ini adalah game siapa cepat. Game yang ke-9 adalah jika maka. Jadi aturan mainnya di kelas ini kita bagi 2 kelompok besar. Jadi misalnya di kelas biasanya ada 4 baris ya. Oke, 2 baris kanan ini kelompok jika, 2 baris kiri ini kelompok maka. Nah, tugasnya apa? Kelompok jika ini bikin kalimat yang berawalan dengan kata jika. Contohnya misalnya, jika saya jadi presiden. Kemudian yang kelompok maka ini bikin kalimat dari awalan kata maka. Terserah aja, misalnya, maka aku sehat, maka aku kaya, atau apapun juga. Nah, karena ini 2 kelompok besar, kan tiap siswa ini pasti kalimatnya macam-macam ya. Nah, mereka bikin dulu tiap kalimat jika dan maka, bisa ditulis, bisa juga diingat-ingat sama mereka aja, nggak usah ditulis ya. Kalau udah selesai semua, baru kita tunjuk, gurunya menunjuk. Ini kelompok jika, acak aja nunjuknya. Kayak ini, Sule. Terus Sule bilang, jika aku sakit, Andre, maka aku akan lari-lari. Nah, nggak nyambung kan? Justru ini nanti letak asiknya, letak lucunya. Karena kalimat yang saling nggak nyambung ini. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan ya di kelas.
Oke, untuk game yang ke-10 adalah repeat after me atau ulangi setelah saya. Jadi aturannya, siswa mengikuti apa yang diucapkan oleh guru. Ini simple banget ya. Misalnya nih, guru bilang apel, siswanya jawab apel. Apel, 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 siswanya apel, apel, apel. Kemudian gurunya apel, apel, nanas, nanas, siswanya apel, apel, nanas, nanas. Kemudian gurunya bilang berapa apel? Siswanya juga harusnya jawabnya juga sama, berapa apel. Tapi kadang-kadang mereka jadi nggak fokus, malah dia menghitungin tadi berapa apelnya ya. Nah, kayak gitu. Ini simple, tapi akan mengundang gelak tawa juga kalau di kelas. Jadi kelasnya jadi lebih meriah, lebih asik, dan tentu saja jadi mudah memahami pelajaran.